Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sedreti Harahap, MTN 19190070, Prodi Vokasional Informatika 5B. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS, yaitu sistem pendukung keputusan. Yang dimana di sini soalnya 1. Jelaskan secara ringkas menurut pemahaman saudara tentang konsep dasar sistem pendukung keputusan. Menurut pendapat saya, sistem pendukung keputusan adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer termasuk sistem berbasis pengetahuan manajemen, pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau sebuah perusahaan. 2. Gambarkan dan jelaskan menurut pemahaman saudara tentang kerangka kerja pendukung keputusan. Baiklah, menurut pendapat saya, di sini saya bisa menggambarkan sebagai berikut, yaitu jenis keputusan, di sampingnya itu jenis kontrol, di sampingnya perencanaan. Di bawah jenis keputusan yaitu strukturat, di bawah jenis kontrol, operasional, akun, payable, order entry. Di sampingnya kontrol itu kontrol manajerial, budget, analisis, short trend, forecasting, personal repos, perencanaan strategis, investment, warehouse, location, distribution center. Soal nomor 3. Pada materi komponen sistem keputusan terdapat bagian materi sumber data yang bersumber dari internal, eksternal, dan privat. Jelaskan pendapat saudara mengenai ketiga sumber data tersebut beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 3. Yang dimana di sini sumber data pada komponen SPK yaitu pada data internal, yaitu data yang sumbernya berasal dari dalam suatu organisasi atau perusahaan, contohnya upah gaji bulanan dan biaya produksi. 2. Data internal, yaitu data yang bersumber dari luar suatu organisasi, contohnya sosial, politik, ekonomi, dan hukum. 3. Data privat, yaitu data yang direkam dengan sejenis pemilik data tersebut, contohnya ketika seseorang mengikuti undian berhadiah. Soal nomor 4. Jelaskan secara singkat ringkas kesimpulan dari makalah kelompok saudara. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu sistem pendukung keputusan dirancang memiliki sifat yang dinamis dan fleksibel dalam perusahaan. Sistem pendukung membantu memberikan alternatif pada proses pengambilan keputusan, tetapi tidak menggantikan pemakai sebagai pengambil keputusan. Konsep DSS merupakan sebuah sistem interaktif berbasis komputer yang membantu pembuatan keputusan, memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat tidak terstruktur dan semi terstruktur. Soal selanjutnya nomor 5. Jabarkan secara ringkas mengenai contoh penerapan sistem pendukung keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini saya akan menjawab dari soal nomor 5. Menurut pendapat saya, penerapan sistem pendukung keputusan kehidupan sehari-hari. Penggunaan sistem pendukung keputusan ini diterapkan biasanya
di lingkungan kerja. Namun ada bentuk aplikasi sistem pendukung keputusan yang seharusnya lebih didorong untuk masyarakat, misalnya di aplikasi sistem pendukung keputusan untuk menentukan siswa yang berprestasi di sekolah ataupun contoh dalam sehari-harinya dalam lingkungan kerja. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya dulu minta maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.